Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oh iya, sebelumnya kita cek kehadiran dulu hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Tanggal 8 ya? Ada yang ulang tahun hari ini? Nggak ada. Yang tidak berangkat siapa tadi? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir. Ada yang masih ingat minggu lalu kita materinya apa? Sumber sejarah. Sumber sejarah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Apa saja kemarin? Primer dan ketika sudah mendapatkan sumber itu, kemudian ketika sumber itu sudah diverifikasi, dilihat keasliannya, dilihat isinya apa, maka proses yang terakhir adalah dituliskan atau yang disebut dengan historiografi. Penulisan sejarah tiap masa itu kan berbeda. Penulisan berdasarkan tahunnya atau berdasarkan periodisasi. Periodisasi itu pembagian masa, itulah yang disebut dengan historiografi. Jadi historiografi itu hasil penulisan sejarah. Semisal kalian melakukan penelitian sejarah di desamu, sejarah desa Pulau Deret. Kamu sudah meneliti, mencari sumber sejarah, kemudian menulis dalam sebuah buku, dibukukan. Historiografi atau sejarah desa Pulau Deret itu yang disebut dengan historiografi. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam jenis historiografi. Seperti yang Bu Mala contohkan tadi, yang pada masa Hindu-Buddha pasti dia. Sebelum di situ, malah bawa beberapa contoh historiografi. Kelihatan nggak? Kelihatan meskipun kecil ya. Kira-kira kalau kalian lihat ini apa Cak? Seperti apa? Seperti Al-Quran. Tapi kalau lihat hurufnya aksara ya, tapi nggak begitu jelas ya. Oke, mulai lihat lagi. Kalau ini kira-kira apa? Kelihatan nggak? Bentar. Lihat. Minggu lalu, kalian ketika Bu Mala minta mencari contoh sumber sejarah, ada yang menemukan negara Kertagama ya? Masih ingat? Ada ya? Kemudian Pararaton ada nggak kemarin? Oh, kemudian ada yang nulis bukunya R.A. Kartini. Ada ya? Habis gelap terbit terang. Itu adalah contoh-contoh historiografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal tersebut. Historiografi yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3. Apa saja di situ? Historiografi mas. Mendukung itu kita akan berkelompok dengan cara
bangku. Oke? Per bangku. Dua-dua, enggak. Dua-dua. Satu, dua, satu. Gitu ya. Ini ada tiga. Gak masalah apa, Pak? Gak masalah, tiga ya? Disimak lembar kerja peserta didik seperti biasa. Di situ yang atas nanti dikasih kelas 10-7, di bawahnya nama. Kemudian di situ ada tambahan materi yang bisa di-scan QR code. Kemudian tugasnya, di situ kan ada beberapa lingkaran ya. Kalian menganalisis historiografi kolonial, cirinya apa? Historiografi historiografi modern, siapa yang menulis itu? Historiografi tradisional, siapa yang menulis itu? Itu harus dicantumkan dalam ciri. Pak? Ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak, Pak? Gimana? Udah? Clear? Oke, silakan dilanjutkan. Sebenarnya dia buku sama nggak? Satu buah buku nggak? Perbedaan pandangan dari sebelah sini sama sebelah sini itu namanya sudut pandang. Sama seperti ketika penulisan historiografi. Historiografi pada masa kolonial, situ yang menulis siapa, Cak? Masa kolonial? Sejarawan Eropa. Ketika yang menulis sejarawan Eropa, berarti dia menggunakan sudut pandang orang Eropa. Yang udah selesai dan siap presentasi siapa? Gitu aja.
historiografi kolonial. Pada penulisan adalah penyampaian Ria sama Tia, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kok berbeda dengan punya saya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kayak gitu. Ada? Dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan? Oke, selamat. Bapak kamera masih menyampaikan diskusi tentang historiografi. Historiografi atau cerita adalah Dari yang tradisional dulu. historiografi tradisional. Cerita adalah sudut pandang penulisan bentuk instagram. Ya, tulisannya tadi imajinasi. Itu mereka akan menceritakan tentang nenek moyang sebelumnya. Dan ketika menceritakan nenek moyang sebelumnya kan tidak pasti itu pada kira-kira tahun berapa. Mereka hanya mengira-ngirakan. Jadi ceritanya itu loncat-loncat. Masa dulu, masa sekarang, masa dulu, sekarang. Itu yang disebut dengan anakronis. Kemudian ada ciri lagi dari historiografi tradisional. Dia bersifat religio magis. Nemu? Ada yang nemu itu enggak? Tidak. Religio magis. Adalah saat itu yang menyuruh menulis itu siapa? Raja. Berarti yang ditulis itu biasanya akan membaikkan peran raja atau tidak? Nah, di situ namanya proses legitimasi, menguatkan posisi raja. Misal pada masa kerajaan Kutai di situ ditanyakan? Kalau tidak, di Google Classroom dibuka ada tugas individu. Belum masuk ya? Sudah? Nah, di situ silahkan dikerjakan individu, boleh sekarang, boleh di rumah. Kemudian jangan lupa di scan yang bagian refleksi. Bagian bawah kan ada scan pemahaman. Kemudian, oh iya Bu Mala, tanya dulu. Ketika kalian belajar ini, kira-kira apa yang kalian pelajari, atau kalau kata orang sekarang, hikmah apa yang kalian ambil setelah belajar historiografi ini, Cak? Apa? Sudut pandang, tahu tentang sudut pandang. Kemudian ketika tahu sudut pandang, apa yang kalian lakukan? Menyimpulkan dan mengambil yang
Yang benar, yang penting, yang positif, gitu kan? Jadi kalau kita bisa praktekkan itu di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ada banyak kita sekarang di sudah selesai. Kegiatan minggu depan selanjutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di situ kita bisa bayangkan begini, Mas. Ciri kita dengan ciri orang Papua sama atau tidak? Bedanya apa? Warna kulit apalagi? Oke? Oke. Kalau cukup tidak ada, Bu malah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.